Selamat pagi, Prof. dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Putri Rizpati Tias, akrab disapa Putri, dengan NIM 21030124130100. Pada kali ini akan menjelaskan mengenai peristiwa penting dalam pemrosesan minyak bumi. Nah, minyak bumi sudah jadi tulang punggung energi dunia selama 150 tahun lebih. Transportasi, industri, petrokimia, listrik, semuanya ini bergantung pada yang namanya minyak bumi. Tapi semua itu bisa kita nikmati karena ada yang namanya proses pengolahan yang mengubah minyak mentah jadi produk siap pakai. Nah, ternyata manusia sudah memanfaatkan minyak bumi jauh sebelum era modern seperti saat ini. Bitumen dipakai untuk melapisi kapal dan sebagai obat. Lalu ada api Yunani, yaitu senjata berbahan nafta yang tidak bisa dipadamkan dengan air, dan berhasil menghancurkan armada Arab pada tahun 673 Masehi. Di sisi lain, ilmu pengetahuan, alkemis Yunani bernama Zosimos sudah melakukan distilasi awal pada abad ke-3, yaitu cikal bakal teknologi penyulingan modern. Nah, abad ke-19 ini jadi titik balik industri minyak. James Oakes mendirikan kilang minyak pertama di Inggris. Samuel Keir memurnikan minyak jadi bahan bakar lampu di Pittsburgh. Tapi paling bersejarah yaitu tahun 1859 ketika Edwin Drake mengebor sumur minyak komersial pertama di Titusville yang memicu Pennsylvania Oil Boom dan lahirnya industri minyak modern. Nah, boom minyak tersebut menghasilkan kisah bisnis paling fenomenal, Standard Oil milik Rockefeller. Dalam 10 tahun mereka kuasai 90% kilang dan jalur pipa di Amerika Serikat. Tapi monopoli sebesar ini tidak bisa dibiarkan, sehingga pada tahun 1911 Mahkamah Agung membubarkannya dan pecah menjadi 34 perusahaan, termasuk cikal bakal ExxonMobil, Chevron, dan BP seperti yang kita kenal hingga saat ini. Nah, di saat yang bersamaan, revolusi transportasi mengubah segalanya. Edison temukan bola lampu, permintaan minyak tanah turun. Tapi Benz, Daimler, dan Diesel memperkenalkan mesin berbahan bakar bensin dan diesel. Puncaknya, Ford Model T pada tahun 1908 membuat mobil terjangkau untuk semua orang. Dan bensin yang tadinya produk sampingan mendadak menjadi produk utama kilang. Memasuki abad ke-20, minyak malah menjadi senjata geopolitik. Churchill memindahkan armada perang Inggris dari batu bara ke minyak. Nah, pada tahun 1960, negara-negara produsen minyak ini mendirikan OPEC untuk melawan dominasi barat. Dan krisis terbesar datang pada tahun 1973, di mana embargo minyak Arab membuat harga melonjak menjadi 400% dan memicu resesi global. Nah, tapi di balik semua gejolak itu, teknologi kilang terus berkembang. Mulai dari thermal cracking pada tahun 1912, lalu hydraulic catalytic cracking pada tahun 1934, FCC pertama pada tahun 1942, hingga konverter katalitik pada tahun 1975 yang menghapus timbal dari bensin. Setiap inovasi selalu lahir sebagai respon kebutuhan pasar atau tuntutan regulasi lingkungan. Di era modern, fracking sejak 2010 menjadikan Amerika Serikat sebagai produsen minyak terbesar dunia. Tapi tekanan lingkungan makin kuat, sehingga Paris Agreement menyatakan kendaraan listrik dan energi terbarukan ini harus terus berkembang. Puncaknya, permintaan minyak diperkirakan terjadi pada tahun 2030 hingga 2040, dan perusahaan-perusahaan besar mulai beralih ke energi bersih. Jadi, perjalanan minyak bumi ini adalah cerminan dari peradaban manusia, dari senjata perang, revolusi industri, hingga krisis geopolitik. Nah, kedepannya bukan berarti era minyak ini berakhir, tapi industri ini akan terus bertransformasi. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Terima kasih. Selamat pagi.